Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa Penuntut Umum JPU menjatuhkan dakwaan kepada terdakwa kasus dugaan tindak pidana terorisme Munawwarman dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu 8 November hari ini. Dalam perkara ini, ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI itu didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme. Aksi Munawwarman itu dilakukan di sejumlah tempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Rizky. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Ya, Rizky, bisa Anda informasikan bagaimana jalannya sidang agenda pada hari ini? Ya, jadi Firda bisa disampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan atas terdakwa ex-sekretaris Umum Front Pembela Islam atau ex-sekum FPI yakni Haji Munarman, di mana Munarman didakwa dalam perkara ini atas keterlibatannya dalam tindakan pidana terorisme yang merupakan sidang tuntutan sebelumnya dirinya dihadirkan secara online. Alhasil pada persidangan kemarin Majelis Hakim PN Jakarta Timur memutuskan untuk mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan Munarman untuk dirinya hadir secara offline begitu, datang langsung ke pengadilan. Adapun pada sidang hari ini agendanya masih sama dengan persidangan pekan lalu, yakni pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, begitu Firda. Rizky, apa yang didakwakan oleh jaksa kepada Munawwarman ini? Ya, tadi jaksa menyatakan kalau ex-sekum FPI ini atau Munarman didakwa melakukan tindak pidana terorisme dengan menggerakkan orang banyak atau menggerakkan orang lain untuk terlibat atau berbaiat di tindakan terorisme ini, di mana Munarman dicegal pasal 3 pasal berlapis, yakni pasal 13 huruf E Undang-Undang Terorisme, pasal 14 junto pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, dan pasal 15 junto pasal 7 juga dengan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, begitu Firda. Rizky, apa tanggapan dari terdakwa Munarman sendiri bersama kuasa hukumnya atas dakwaan tersebut? Ya, tadi terdakwa Munarman menyampaikan sendiri kalau dirinya tidak menerima dengan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, sebab banyak sekali kesalahan ketik atau kesalahan penggunaan istilah yang disampaikan oleh jaksa dalam dakwaannya, sehingga dirinya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atas dakwaan tersebut dengan mengajukan eksepsi begitu. Tak hanya Munarman, tim kuasa hukum yang juga diwakili oleh Aziz Yanuar, dirinya menyatakan kalau tim kuasa hukum juga akan menyatakan eksepsi secara berbarengan begitu yang akan disampaikan pihaknya pada sidang pekan depan atau sidang lanjutan pada tanggal 15 Desember 2021 begitu Firda. Rizky, kemudian bagaimana untuk teknis sidang pada tanggal 15 nanti? Ya, jadi tadi tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang hingga saat ini namanya masih dirahasiakan karena kepentingan untuk keamanan, menyatakan kalau pada sidang selanjutnya, yakni pembacaan eksepsi, Munarman akan dihadirkan secara langsung, tidak melalui online atau virtual seperti seperti sidang saat ini. Hal itu berdasarkan pada penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada siang tadi sebelum sidang dibuka dengan agenda pembacaan dakwaan. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com, Rizky Sandi Saputra, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.